Salam sehat dan semangat. Siapa sih yang tidak bahagia ketika mendapatkan senyum dan layanan yang baik ketika ia dilayani oleh seseorang? Entah itu ketika ia berhadapan dengan rekan sekerja atau atasan dengan bawahan, terlebih lagi seorang customer, dalam hal ini eksternal customer, klien, nasabah, atau pembeli. Semua pastinya mengharapkan diperlakukan dengan baik, dengan ramah, dengan sopan, dan mendapatkan solusi, bahkan dengan cepat dan berkualitas. Itulah sebenarnya pemahaman mendasar dari servis atau layanan. Satu aktivitas atau proses pemenuhan kebutuhan kepada customer. Di dalamnya bukan sekedar terpenuhi kebutuhan utamanya ketika customer itu datang, tetapi ada harapan lebih, yaitu dilayani dengan cara-cara yang menyenangkan. Itulah nilai tambah dari servis. Pemberian layanan kepada customer akan menjadi layanan prima atau menjadi excellent ketika di dalamnya mengandung 3 hal penting, yaitu pertama, kepedulian pada customer atau pelanggan, bahwa yang diberikan adalah untuk kepentingan pelanggan dan kita berupaya memahami pelanggan tersebut sepenuhnya. Yang kedua, melayani dengan tindakan terbaik, bahwa apa yang kita lakukan adalah usaha terbaik yang kita berikan. Dan yang ketiga, berorientasi pada standar layanan tertentu, yaitu standar layanan yang dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan. Untuk bisa mencapai servis yang excellent itu, faktor-faktor yang ada di dalamnya sangat perlu diperhatikan, yaitu unsur proses. Proses harus cepat dan tidak bertele-tele. Tidak ada customer atau pelanggan yang mau dilayani dengan lambat dan prosedur yang panjang sekali. Infrastruktur pendukung juga harus oke. Apalagi zaman sekarang serba digital. Jadi bisa memberikan kemudahan bagi customer. Produk atau service feature pun harus lengkap, harus bervariasi. Karena memang customer datang maunya semua yang dia perlukan ada, tersedia di sana. Paling tidak, bila perusahaan belum memiliki layanan yang lengkap seperti yang diharapkan atau dibutuhkan oleh customer, minimal bisa memberikan informasi yang dibutuhkan terkait dengan hal itu. Harga, customer pasti mencari harga yang paling rendah. Karena itu, perusahaan pun harus bisa menyediakan harga yang kompetitif. Dengan apa yang dikeluarkan oleh customer bisa mendapatkan lebih banyak. Dan satu hal yang tidak bisa diabaikan dan bisa jadi ini memainkan peran yang sangat menentukan adalah faktor people atau orang yang memberikan layanan. Sarana prasarana oke, produk bervariasi, harga juga sudah sangat-sangat oke. Tetapi ketika orang yang melayani galak, tanpa senyum, customer pasti tidak akan nyaman. Atau ketika ditanya, si petugas ini tidak bisa memberikan jawaban dengan tepat, maka penilaian terhadap servis yang diberikan pasti akan turun. Kalau ada pilihan produk atau layanan sejenis di tempat lain, bisa jadi customer akan berpindah ke lain hati, ke lain penjual. Orang yang melayani harus memiliki appearance atau tampilan yang menarik.
Terlebih ketika layanan dilakukan secara tatap muka. Kebersihan, kerapihan, wajah yang cerah, senyum, tampilan sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan oleh customer. Kemudian harus juga memiliki behavior, atau memiliki perilaku yang baik dan menyenangkan. Cara komunikasi baik, menyenangkan, kesediaan melayani, sigap dalam melayani, punya tata krama, sehingga bisa menunjukkan perilaku yang menyenangkan buat si customer. Customer merasa dihargai, merasa saya ini orang penting buat perusahaan tersebut, buat si penjual. Yang ketiga juga harus memiliki unsur C, competence. Penampilan dan perilaku yang baik harus juga didukung oleh kompetensi yang memadai. Tidak cukup hanya penampilan, tidak cukup dengan perilaku yang baik, tetapi harus punya kompetensi, punya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, yang dibutuhkan ketika dia melayani customer-nya, sehingga bisa memberikan jawaban atau menyediakan solusi yang diperlukan oleh customer. ABC ini merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh setiap orang yang memberikan layanan kepada customer. Jangan lupa tingkatkan keterampilan komunikasi. Dalam melayani, komunikasi menjadi hal yang sangat-sangat penting. Komunikasi tidak sekedar berkata-kata atau mendengar apa yang disampaikan, tetapi juga harus didukung dengan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang menyenangkan. Cara bicara pun harus jelas, dengan nada yang tepat dan meyakinkan. Termasuk juga ketika harus berkomunikasi melalui telepon. Dengan memberikan layanan prima, kita dapat memenuhi kepuasan customer, dan kita bisa berharap customer akan menjadi lebih loyal, dan dampaknya tercipta image positif dan kemajuan untuk perusahaan atau organisasi di mana kita berada. Sebenarnya bukan hanya manfaat untuk perusahaan atau organisasi. Service excellent, layanan prima, juga memberikan manfaat untuk setiap individu yang melakukannya. Individu itu dapat meningkatkan image positif tentang dirinya dan menunjukkan kualitas dirinya, yang pasti pada akhirnya juga menumbuhkan kepuasan kerja. Berikan layanan prima dan temukan dampaknya bagi orang lain, bagi organisasi, dan pastinya bagi diri Anda sendiri.